aku umur yang panjang, banyak kebaikannya, dan tidak sampai sakit-sakitan dan pikun. Banyak kebaikannya. Oh, memang tidak kemana-mana. Wong sudah di tempat tidur terus 10 tahun, 20 tahun ya Pak. Gimana itu? Quran tadi kan mengatakan toh, sebagian dari kamu ada yang umurnya itu dipanjangkan sampai ila ardhalil umur yang paling lemah, sehingga dia itu sakit-sakitan, menjadi beban keluarga toh, menjadi beban keluarga Pak, beban keluarga. Pikun, sakit-sakitan. Di dalam buku zikir afirmatif itu di situ saya ada zikir yang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyelamatkan saya dari usia tua yang pikun dan banyak penyakit membebani keluarga. Jadi doanya itu, berikan aku panjang umur ya Pak ya, berikan aku, anakku panjang umur, banyak pahala, plus tidak sampai pikun. Susah tuh Pak orang pikun tuh. Rasulullah diberi hidup hanya 63 tahun. 63 tahun. Nah, 63 tahun itu hitungan hijriah loh Pak. Tapi kalau hitungan Masehi, kalau hitungan hijriah bisa hanya 61. Enggak apa-apa Nabi 63. Karena 63 sudah bobotnya kebaikannya itu sudah luar biasa. Kalau saya dan bapak-bapak ibu ini enggak cukup lah kalau 63 ya. Enggak cukup Pak. Enggak cukup. Kita minta yang agak panjang. Ada yang tua tapi enggak pikun ini. Saya tulis di sini. Di Prancis itu ada orang namanya Jenny Louis Calment, itu umurnya 122 tahun tapi tidak pikun. Saya cari ternyata tidak hanya orang Prancis, orang Indonesia yang umurnya panjang-panjang itu banyak ternyata. Ini Mbah Goto hidup di Seragen, wafat baru 2017 kemarin, itu umurnya 146. Ada yang tidak sampai 146, baru 46 sudah meninggal ya. Ternyata masih ada lagi Mbah Arjo Suwita itu Blitar, wafatnya 2019 kemarin, itu umurnya tidak tanggung-tanggung 196 tahun. 196 tahun. Bahkan ketika ditanya dia bilang umurnya berapa, dia bilang 200 tahun, tapi ketika dicek di data kependudukan itu 196. Masya Allah. Saya doakan bapak-bapak. Bapak minta berapa? Bapak ibu minta, Bu minta berapa Bu? Minta didoakan berapa? 150? 150 ya? Masya Allah. Ini ya, itu ada ibu yang minta 150. Ya tidak apa-apa tuh, 150 berarti nanti mendoakan orang tuanya itu sepanjang 150 tahun. Loh iya toh Pak? Saya itu kalau minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku ini panjangkan. Aku belum puas saya mendoakan ibuku dan bapakku. Aku rasanya belum puas saya. Di samping itu ya saya ingin mengantarkan anak-anak saya ini bisa nikah dengan pasangan yang terbaik. Seneng toh Pak, anak nikah ditunggu bapaknya itu seneng Pak, senang. Saya itu sering khutbah nikah, itu kalau tidak ditunggu bapak ibunya itu kasihan gitu. Wisuda tidak ada bapak ibunya ya kasihan gitu. Lah saya ingin membahagiakan anak-anak yang dititipkan Allah itu. Tapi itu tidak terlalu penting. Tapi yang penting itu, saya kalau engkau ambil umur sekian, saya ini belum puas saya mendoakan bapakku, mendoakan ibuku, mendoakan guruku yang banyak berjasa itu. Saya ini loh Pak, ngomong semua panjang ini kan ada yang ngajari tuh Pak, ngajari nulis, ngajari membaca tuh.
belum puas saya berterima kasih kepada mereka. Nah, baik Bapak sekalian ya. Nah ini Pak, ada institut namanya itu Albert Einstein College of Medicine Institute for Aging Research di New York, di Amerika. Itu ada lembaga yang selalu meneliti kenapa orang itu usianya pendek dan kenapa orang itu usianya panjang. Ini kesimpulannya Pak ya, kesimpulannya dari beberapa yang usia panjang. Nanti Bapak bisa mengkira-kira, dengan hasil penelitian ini Bapak bisa kira-kira Bapak ini panjang apa pendek ya. Itu. Ini Pak ya. Ternyata yang disimpulkan, orang yang panjang umur itu orang yang selalu berpikir positif. Masya Allah. Optimis. Gini loh Pak ya, orang optimis selalu menyalakan cahaya, sedangkan orang pesimis selalu mematikan kerlip cahaya. Itu bedanya. Kalau orang pesimis itu, optimis itu gelap, dia menyalakan lampu Pak. Tapi kalau orang pesimis, ada lampu kecil dimatikan. Melihat apa saja itu optimis. Saya menulis buku toh, hidup masih koma, belum titik. Oh anak saya masih begini, itu kan sekarang. Tahun depan kan berubah. Itu tahun depan tidak berubah, ya kan tidak harus tahun ini. Tak mas kan selama ada matahari kan ada harapan. Pokoknya gitulah. Sebab pepatah itu, the sunshine is a welcome thing. Matahari itu adalah sesuatu yang memberi sambutan. It brings lot of brightness. Matahari itu membawa beberapa cahaya-cahaya. Optimis. 2, mudah bergaul. Orang yang sering memanggil duluan, ya, memanggil duluan dan tanya duluan, itu insya Allah umurnya panjang. Ya. Kalau diam saja nunggu dipanggil orang, itu enggak, harapannya enggak terlalu besar. Nah, kemungkinan loh Pak, enggak pasti, cuma itu ya. Ekstrovert artinya enggak, kalau punya apa-apa itu langsung diomongkan gitu loh. Saya tanya loh, kok enggak ngomong sejak dulu? Ini sudah lama Pak, saya pendam selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun memendam kedengkian itu betapa grogotinya itu. Keropos. Yes. Diomong no. Ada seorang ibu yang konsultasi, lah ini kok diomong aku toh Bu? Oh begini aja kok. Suami sampean di mana? Wong suami saya itu setiap saya ngomong sedikit sudah dipotong Pak, sudah. Wes. Ngerti aku, ngerti. Ngono Pak. Nah ngene iki. Padha cepet matine iki. Ya karena suaminya tidak gampang bergaul, tidak berpikir positif, apa yang akan dikemukakan. Nah, yang ini nahan toh, nahan. Ya bahasa Belandanya ngempet. Cobalah Pak sekarang. Ada istri itu yang minta cerai sederhana, gara-gara saya kalau keluar itu loh Pak, itu maunya suami saya itu gandeng tangan saya gitu. Lah itu ditahan-tahan sampai saya ingin digandeng tangan saya gitu. Nah suaminya saya tanya, Pak, gandeng tangannya. Aku wong Jawa Pak. Nanti kalau saya gandeng apa kata orang? Koyak bodohnya dewe ae. Koyak duwe-duwe bojo dewe ae lho. Lah memang bojo sampean dewe toh? Oke Pak ya. Mudah bergaul, ekstrovert, awas, lebih banyak tertawa dan lebih banyak mengungkapkan perasaan. Selesai. Ada yang tidak diucapkan tapi dia sendiri tidak bisa tidur berhari-hari. Apa ngomong gak wani, ya opo ya Pak, ya opo ya Pak.
Wah, ini. Kalau menurut penelitian ini, orang jenis ini umurnya tidak panjang. Umurnya tidak panjang. Bapak punya tipe ini semua, mudah bergaul, tidak nahan, tidak ini, iya betul, terbuka, positif, tidak suudzon. Suudzon kepada manusia aja tidak boleh, apalagi suudzon kepada Allah loh. Banyak loh Pak orang malas doa itu banyak loh, bener Pak, orang malas doa itu banyak. Semales aku Pak, wis ndonga ya mono ya mene sik ngene Pak, loh. Ini sungguh Pak. Baik Pak ya, saya lanjutkan. Apakah umur itu bisa dipanjangkan? Ini saya membaca buku Kaifatutilu Umrokal Intaj karangan Muhammad Ibrahim An-Nuaim. Kaifatutilu Umrokal Intaj, bagaimana kamu bisa memanjangkan umurmu? Nah ini. Lalu ada pertanyaan, apa bisa umur ditambah? Katanya sudah ditakdirkan. Ya, sudah. Tetapi di dalam surat Ar-Ra'd 39 Allah mengatakan Allah merubah keputusannya, itu hak Allah. Allah tidak merubah juga keputusan Allah. Berarti boleh toh? Boleh. Bisa. Apa antara lain? Oh, orang ini karena sering silaturahim, senang menyenangkan orang, sehingga orang yang diberi itu, Masya Allah, ya Allah, perempuan tua loh Pak, jual semanggi itu, wah, jual semanggi ini loh Pak, kan ini besar sini terus sini loh Pak, ya itu, tua itu, dan siang kok belum habis, kasihan tuh. Lalu bapak memberi 100.000, Bu, 100.000 kangge ongkos datang porong. Terus orang itu bilang, subhanallah, dagangan tidak laku, kok ada orang memberi. Mudah-mudahan orang ini dipanjangkan umurnya oleh Allah. Doanya orang ini Pak tidak pakai bahasa Arab, tapi ikhlasnya ini loh, ikhlasnya ini. Allah kemudian mengabulkan, iyalah doamu saya kabulkan, orang itu dipanjangkan umurnya. Itu hak Allah. Ada juga yang mengatakan yang disebut Allah memanjangkan umur itu bukan umurnya, tapi namanya itu disebut beratus-ratus tahun. Seperti doanya Nabi Ibrahim itu, waj'alli lisana shidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan namaku ini disebut-sebut oleh generasi sampai kapanpun. Nah, sekarang kan Nabi Ibrahim kan hidup terus. Wong setiap sholat bapak panggil, ya toh? Iya, kama shallaita ala Ibrahim, loh panggil lagi namanya. Bapak umurnya 50, tapi ternyata masjid di kampung bapak itu mangkrak puluhan tahun. Bapak hadir, tampil, cari sumbangan, dijendul-jendul uang, nurut aja wis, delokno wis gak peduli wis kan. Jadi meninggal dunia, setiap orang datang di situ, ini dulu mangkrak Pak, lalu ada Pak Gendot itu, ini orangnya itu ya tidak seberapa seneng ngaji-ngaji, tidak bisa, cuma Masya Allah. Nah ini berarti hidup. Yang ketiga, ditambah keberkahannya, bukan jumlah umurnya tadi ditambah keberkahannya. Nah ini sekarang Pak, ada hadis yang begini bunyinya, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Umamah. Rasulullah mengatakan, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin. Siapa yang berjalan untuk sholat berjamaah, maka dia seperti berhaji. Masya Allah, berhaji. Lah saya tanya, berhaji itu, haji itu setahun sekali apa setahun 5 kali? Hah? Sekali? Oke. Lah ya setahun sekali toh Pak, setahun sekali. Lah setahun itu kan berapa hari, jumlah hari? 365, ya betul toh? 365, betul Pak. Oke.
Berarti kalau orang itu sholat jamaah, ya, seperti bapak tadi, bapak ini diberi pahala sama dengan haji. Berarti